Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Laila Alifatur Rosidah dengan NIM 19000010223. Yang kedua, Erni Pujiningsih dengan NIM 19000100224. Yang ketiga, Putri Fauziah dengan NIM 19000100225. Yang terakhir, Rosil Liliasari dengan NIM 19000100226. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kebijakan perdagangan di bidang impor. Lanjut, Mbak. Berikut daftar isinya. Yang pertama, pengertian kebijakan perdagangan internasional. Yang kedua, dasar kebijakan impor. Yang ketiga, tujuan kebijakan impor. Yang keempat, mekanisme penyusunan kebijakan impor. Yang kelima, ketentuan umum di bidang impor. Yang keenam, instrumen pengelolaan di bidang impor. Lanjut. Pengertian perdagangan internasional. Adapun mengutip penjelasan di buku Perdagangan Internasional tahun 2018 karya Wahono Dipayana, perdagangan internasional juga dapat didefinisikan sebagai transaksi bisnis antar pihak-pihak dari lebih satu negara. Contohnya, transaksi bisnis itu adalah ekspor-impor barang, pembelian bahan baku dari luar negeri, hingga investasi di negara lain. Kegiatan perdagangan internasional bisa dilakukan penduduk suatu negara dengan warga negara lain, individu-individu berlainan negara, individu dengan pemerintah negara lain, atau pemerintah satu negara dengan negara lain. Berikutnya akan dibacakan oleh Mbak Erni. Pengertian kebijakan impor. Kebijakan impor adalah membatasi komoditi barang yang akan diimpor dengan tujuan untuk melindungi produk dalam negeri. Dasar kebijakan di bidang impor. Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan yang berbunyi pemerintah mengatur kegiatan perdagangan luar negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang ekspor dan impor. Tujuan kebijakan di bidang impor. Yang pertama, memagari kepentingan nasional dari aspek K3LM. 2. Melindungi dan meningkatkan pendapatan petani dan industri dalam negeri. 3. Mendorong penggunaan produksi dalam negeri. 4. Menciptakan perdagangan dan pasar dalam negeri yang sehat serta iklim usaha yang kondusif. Berikut adalah mekanisme penyusunan kebijakan di bidang impor. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri. Ketentuan umum di bidang impor. 1. Impor barang hanya dapat dilakukan oleh importir yang memiliki pengenal sebagai importir berdasarkan penetapan Menteri. 2. Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Ketiga, importir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap barang yang diimpor. Ketentuan umum di bidang impor. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 Tahun 2005 tentang ketentuan umum di bidang impor ditetapkan. 1. Semua barang dapat diimpor, kecuali barang dilarang impor atau ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2. Barang yang diimpor harus dalam keadaan baru. Dalam hal tertentu,
Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan bukan baru. 3. Impor barang hanya dapat dilakukan oleh importir yang memiliki angka pengenal importir atau API. 4. Dalam hal tertentu, impor barang dapat dilakukan oleh importir yang tidak memiliki API. 5. Importir barang harus mengetahui peraturan perundang-undangan di bidang impor yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebelum melakukan impor. 6. Importir wajib memiliki perizinan impor atas barang yang dibatasi impornya sebelum barang masuk ke dalam daerah pabean. 7. Importir yang tidak memiliki perizinan impor pada saat barang yang diimpor masuk ke dalam daerah pabean dikenai sanksi pembekuan API dan sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Terhadap barang yang diimpor tidak memiliki perizinan wajib diekspor kembali oleh importir. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rosi Liliasari. Selanjutnya, instrumen pengelolaan impor. Terdapat 5 mekanisme beserta kelebihan dan kelemahannya, yaitu yang pertama penetapan tarif bea masuk yang tinggi. Kelebihannya menambahkan devisa negara dan dapat dengan mudah untuk diimplementasikan. Kelemahannya berpotensi untuk menambah kegiatan penyeludupan. Mekanisme kedua, yaitu larangan impor sementara. Kelebihannya dalam rangka menjaga stabilisasi harga di dalam negeri. Dan kelemahannya yang pertama mendapat tantangan dari berbagai negara mitra dagang. Yang kedua berpotensi mengganggu pasokan kebutuhan nasional. Mekanisme yang ketiga yaitu penerapan kuota dengan kelebihan jumlah yang diimpor sudah pasti dan kelemahannya kesulitan menetapkan jumlah kebutuhan yang diperlukan atau kuota dan pembagian kuotanya. Mekanisme yang keempat yaitu penerapan kuota tarif. Kelebihannya yang pertama menambah devisa negara, yang kedua memperkecil jumlah barang yang diimpor sehingga tidak mengganggu pasar dalam negeri. Dan kelemahannya, sulitnya kesiapan sarana dan prasarana dalam negeri dan kesulitan dalam pengawasan. Mekanisme yang kelima, lisensi impor, persetujuan impor dan verifikasi teknis dengan kelebihan impor oleh pengusaha yang tepat atau profesional, dan impor dapat dikendalikan dan diawasi baik jumlah dan jenis, waktu maupun pelabuhan tujuan impor, dengan kelemahan banyak pengusaha yang akan melakukan spekulasi. Instrumen pengelolaan impor adalah yang pertama, persetujuan impor atau PI adalah surat yang harus dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha atau badan hukum yang melakukan kegiatan impor memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Yang kedua, verifikasi atau penelusuran teknis impor atau VPTI adalah kegiatan yang dilakukan surveyor untuk mengetahui identitas seperti nama dan alamat importir, nilai, jumlah atau volume atau berat, jenis, spesifikasi, pos tarif atau HS dan uraiannya, keterangan tempat atau negara atau pelabuhan muat, dan pelabuhan tujuan. Terima kasih. Selanjutnya akan saya kembalikan ke Mbak Laila. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.